الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tadabbur Al-Qur'an, ya. Tadabbur Al-Qur'an atau Al-Qur'an tadabbur wa amal. Kemudian Bapak sekalian, alhamdulillah juga kita malam hari ini ya, berada di bulan apa istilahnya Sya'ban, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi pertengahan antara Rajab dan Ramadan, sehingga banyak kaum muslimin ini yang melalaikan bulan Sya'ban. Padahal ada dua keutamaan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hadis yang sahih. Yang pertama adalah bulan diangkatnya amal manusia, ya. Bulan diangkatnya amal manusia, sehingga Rasulullah pada bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah, karena Rasulullah ingin ya, ketika amalnya diangkat itu dalam keadaan puasa. Kemudian yang kedua, keutamaan dari bulan Sya'ban Bapak Ibu sekalian adalah apa istilahnya, khususnya tanggal 15, ya, pada tanggal 15 atau nisfu Sya'ban, ya, maka Allah akan mengampuni, ya kan, mengampuni seluruh dosa makhluk, ya, kecuali ya orang-orang yang syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin pada tanggal 15 atau nisfu Sya'ban itu ya mendapatkan keutamaan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menjelaskan ada 3 hal yang bisa kita lakukan pada bulan Sya'ban ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Nah, itu yang pertama, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, apakah itu Senin, Kamis, atau Ayyamul Bid, puasa Daud dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan selain melakukan puasa sunnah adalah kita Bapak Ibu sekalian bisa memperbanyak amal-amal soleh secara umum, baik itu membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, ya kan, sedekah dan sebagainya. Ya, itu yang bisa apa istilahnya kita lakukan pada bulan Sya'ban ini, sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi, nah, kita tidak kaget, ya. Reti-reti kok poso, nah itu berarti kaget. Jadi Sya'bannya itu berarti dilalaikan. Nah, tapi kalau kita sudah siap-siap seperti sekarang ini, hadir ke majelis ilmu, nah nanti kalau ada kultum, misalnya habis tarawih ataupun habis isya, atau kultum subuh, atau ada kajian menjelang buka puasa, nah, kita sudah siap, karena sebelum Ramadan pun kita sudah sering hadir ke majelis ilmu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian kita lanjutkan pada bulan sebelumnya sampai mana, ada yang mengikuti? Nah, ada yang bawa kitabnya sampai ini ada fotokopi tapi Arab. Minimal nanti bisa pakai Al-Quran terjemah perkata. Nanti kalau di masjid ada yang terjemah perkata, nanti bisa dipakai. Ya, nanti kita mulai dari membaca ayatnya, kemudian kita artikan perkata,
ini kan, kemudian baru kita tadabburi. Ya. Pertemuan sebelumnya Bapak Ibu sekalian kita sudah membahas tentang sifat-sifat orang beriman, ciri-ciri orang beriman, yaitu dalam surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Nah, dua ayat ini menceritakan tentang orang kafir, ya. Jadi dua ayat ini menceritakan tentang orang kafir. Nah, kemudian ayat berikutnya, 13 ayat berikutnya itu menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, ya. Nah, ini kita sampaikan tentang sifat-sifat orang kafir, ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Innalladzina kafaru, ya. Inna artinya sesungguhnya, inna sesungguhnya. Alladzina orang-orang kafaru yang kafir. Sawaun, ya, sama saja bagi mereka, ya, sama saja alaihim, ya, atas mereka. A'angdartahum, apakah kalian beri peringatan? Amlam tungdirhum, atau tidak engkau beri peringatan? La yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu, ya, Allah telah mengunci, ya kan, menutup ala qulubihim, ya, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absorihim, ya, dan atas penglihatan mereka. Ghisyawatun, ada tutup, ada penutup. Walahum, dan bagi mereka adapun siksa adibun yang besar, siksa yang agung, yang besar, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ya, setelah Allah menjelaskan sifat orang beriman dalam 5 ayat, maka berikutnya Allah menjelaskan tentang sifat dari orang kafir. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum adzabun 'adzim. Ini disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak putus asa di dalam berdakwah, ya. Tidak putus asa. Karena apa? Ya, orang kafir itu, ya, dikasih sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Rasulullah dikasih gambaran sifat dari orang kafir. Engkau peringatkan atau tidak, itu sama saja. Artinya biar Rasulullah tidak putus asa, tidak patah hati, ya, bahwa tugas beliau itu hanya menyampaikan. Nah, ketika menyampaikan, ya, maka akan mendapati selain orang yang beriman, maka Rasulullah akan mendapati orang-orang yang kafir. Nah, kafir itu apa? Nah, secara bahasa menutup, menolak, mendustakan. Nah, itu kafir, ya. Secara bahasa menutup sesuatu, ya, karena hawa nafsunya. Nah, misalnya orang kafir ini dia menutupi kebenaran, sudah tahu Al-Quran benar tapi dia nggak mau beriman karena mengikuti hawa nafsunya. Di dalam hadis juga digunakan menutupi nikmat. Nah, sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa kaum wanita kebanyakan itu atau banyak yang masuk neraka. Kemudian tanyakan kepada Rasulullah, kenapa kok wanita itu banyak masuk neraka? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa mereka kufur terhadap suami. Nah, kemudian beliau menjelaskan maksud dari kufur itu ketika suami itu melakukan, ya,
perbuatan yang baik, hal yang baik berhari-hari, ya kan, istilahnya dalam waktu yang lama itu suami melakukan perbuatan yang baik kepada suami, tetapi ketika ada kesalahan, ya, sebuah kesalahan, maka seluruh kebaikan yang sudah pernah dilakukan oleh suami itu, ya, tidak dihitung, tidak dianggap. Nah, maka itu yang menyebabkan atau disebutkan kalian banyak masuk neraka karena kalian mengingkari kebaikan suami. Nah, jadi ibu-ibu, ya, ibu-ibu sekalian khususnya, nah, banyak-banyak bersyukur. Nah, kalau bapak-bapak sekalian, karena ibu-ibu itu ya di rumah, ngurus anak, ya kan, masak dan sebagainya, ya banyak-banyak mengapresiasi gitu ya. Kalau ibunya hanya dituntut dan sunesu kan gitu ya. Ya, harus dibantu. Tidak perlu ada dikotomi dalam keluarga, ya kan? Nyuci piring ya bapak, nyuci piring ya pantes, ibu ya pantes, ya kan? Ibu nggak sempat buatkan kopi, teh, buat sendiri tidak apa-apa. Jadi tidak perlu ada dikotomi, ini pekerjaan istri, ini pekerjaan suami, ya tidak perlu. Dalam rumah tangga loh Pak, kalau yang masalah nafkah ya suami gitu ya. Tapi kalau di rumah didik anak dan sebagainya, nah, tidak usah dipisah-pisahkan, ya bareng-bareng kan gitu ya. Karena itu anaknya bersama, ya kan. Anaknya bapak ibu kan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kufur digunakan untuk istilah mengingkari kebenaran Al-Qur'an atau mengingkari iman tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak beriman kepada Islam, juga digunakan mengingkari kebaikan suami, sehingga secara bahasa kufur adalah menutupi kebenaran, ya, dengan hawa nafsu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kafir di sini, ya, kemarin sudah kita sampaikan, ya, bahwa di dalam kitab Ma'alim At-Tanzil yang ditulis oleh Al-Baghawi, Bapak Ibu sekalian, ya, kafir atau sering juga disebut dengan kufur itu sama saja. Kalau kafir itu sebenarnya orangnya, kufur perbuatannya, ya. Kalau kafir berarti kekafiran atau kufur. Nah, itu ada 4 jenis menurut Al-Baghawi. Yang pertama adalah kufur ingkar, yaitu kekafiran orang yang tidak mengenal Allah dan tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ingkar, mengingkari, ya kan, keberadaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya ada komunis. Kalau komunis kemarin aliran politiknya, tapi kalau teologinya ya ateis, ya kan, mereka tidak percaya pada Tuhan. Dan itu ada dan banyak. Ada juga yang kedua kufur juhud, yaitu mereka mengenal Allah dengan hati tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan. Nah, mengenal Allah dengan hati tapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan. Nah, contohnya iblis. Iblis itu mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakannya, Tuhan seluruh alam. Tetapi ketika diperintahkan, ya, diuji, ya, untuk wa id qul nasjudu li adama fasajadu illa iblis, ya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, memberi penghormatan kepada Adam, ya, maka para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro, nah, sombong, dia menolak. Aba wastakbaro, dan berlaku sombong.
wa kana minal kafirin, ya, dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa iblis, ya, iblis tadi memiliki sifat dia mengenal Allah dengan hati, tetapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan, nggak mau dia beriman, kan? Disuruh sujud, ya, dia tidak mau. Kemudian yang ketiga adalah kufur inat, yaitu mengenal Allah dengan batin, mengakui secara lisan tapi enggan memeluk Islam, ya. Contohnya adalah Abu Thalib. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Abu Thalib ini merawat Rasulullah sejak kecil, ya. Kemudian ketika Rasulullah dewasa sampai diangkat menjadi utusan Allah, ya, Abu Thalib itu mengenal ini benar, ini, ya, ini utusan Allah, ini kan sifat-sifatnya. Secara lisan, ya, ini benar, ini keponakanku, ini jujur, amanah, gitu. Tetapi ketika disuruh, ya, diminta untuk masuk Islam, dia nggak mau. Nah, maka ini namanya kufur inat. Ada orang-orang yang model seperti itu, sebenarnya sudah paham cara lisan, ya, ngakui Islam itu benar dan sebagainya, tapi tidak mau masuk Islam. Nah, itu tetap disebut juga sebagai kufur. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah kufur nifak, yaitu mengikrarkan Islam secara lisan, ya, tetapi batinnya tidak mengakui. Nah, jadi secara lisan dia mengikrarkan, ya, tetapi batinnya tidak mengakui, ya, sebagaimana orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, itu untuk menyelamatkan diri agar apa istilahnya harta keluarganya aman, maka dia ikrar, dia bersyahadat, mengatakan saya beriman. Nah, tapi sebenarnya apa istilahnya batinnya itu menolak Islam. Nah, itu namanya kafir nifak, kafir nifak. Nah, kata Al-Baghawi, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab tadi Ma'alimut Tanzil, wa jami'u hadhil anwa sawa'un fi anna man laqiyallahu ta'ala biwahidin minha la yughfaru lahu, ya. Seluruh jenis orang kafir tadi 1, 2, 3, 4, ada 4 jenis, Bapak Ibu sekalian. Itu semua ketika mati dia belum beriman, ya, belum dapat hidayah, maka apa? Maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini, ya. Jadi apakah dia kufurnya ingkar, kufurnya juhud, kufurnya inat, atau kufurnya nifak, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dia apa istilahnya mati, nah, sampai mati belum beriman, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tempatnya adalah di neraka. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kita jelaskan yang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim wisyawatu wa lahum adabun azim, ya. Nah, sebelum kita jelaskan itu perlu kita sampaikan tentang sifat-sifat orang kafir, ya. Kalau dalam ayat ini dijelaskan orang kafir itu diperingatkan atau tidak diperingatkan, itu tidak mau beriman. Nah, tidak beriman. Karena apa? Karena hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, khatamallahu ala qulubihim, ya, hatinya dikunci, wa ala sam'ihim, pendengarannya juga dikunci. Jadi meskipun dia kelihatannya sehat, ya kan, punya hati, punya telinga, tetapi tidak bisa mendengarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ala absarihim, dan penglihatannya, ya, penglihatan mereka dikasih apa? Ghishawah, penutup. Jadi dia nggak bisa melihat kebenaran. Walahum adabun azim, bagi mereka siksa yang pedih. Nah, siksa yang besar. Nah ini ditujukan bagi orang-orang kafir yang sampai mati, ya, tidak beriman. Dan memang Bapak Ibu sekalian, golongan seperti ini selalu ada, selalu ada. Jadi orang yang kafir sampai mati itu ada, sudah dikasih dakwah, sudah diajak, ya, tetapi tidak mau. Nah, di antara sifat orang kafir yang lain Bapak Ibu sekalian yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah, jadi orang kafir itu tidak percaya akhirat, ya, manusia kelak ketika dia sudah meninggal akan dibangkitkan lagi, ya, itu nggak percaya. Percayanya yes mati gitu, ya, udah selesai. Nah itu, ya, jadi nggak seperti kita. Makanya konsep hidupnya berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan mikirnya panjang, ya, bahwa di dunia ini hanya istilahnya tempat bercocok tanam, ya kan, berbekal kehidupan abadi kita itu di akhirat kelak. Nah, orang Islam berpikirnya begitu, karena apa? Dia yakin, dia beriman ada kehidupan sesudah mati, ya kan? Ada alam barzah, ya kan, ada nanti sirat sebagaimana yang kita pelajari, ada nanti terakhir adalah ada surga neraka, ya. Orang beriman yakin, ya, mereka akan hidup selama-lamanya di surga. Sehingga apa? Semua perbuatannya di dunia yang mengarah fokus ke sana. Nah, sedangkan orang kafir Bapak Ibu sekalian, karena dia nggak percaya, ya, nggak percaya ada kebangkitan, ada alam barzah, alam kubur, nggak percaya, apalagi nanti surga neraka, nggak percaya, maka hidupnya bebas, ya kan? Dia nikmati dunia ini sepuas-puasnya, ya kan? Sepuas-puasnya, nggak punya aturan. Masalah pakaian dia nggak ada aturan, ya, mau nggak berpakaian juga mereka nggak masalah, nggak ada nilai di dalam otaknya, ya kan, dalam pikirannya sudah nggak ada itu, ya kan. Mau minum minuman keras sampai pagi, wah, itu dia tidak ada aturan, ya, pengennya hanya nikmati hidup ini selama-lamanya di dunia, ya. Umurnya pengen panjang, nikmati, kalau sudah mati ya sudah mati. Nah, padahal orang beriman Bapak Ibu sekalian, kafa bil mauti wa'idon. Nah, jadi orang beriman ketika melihat kematian itu cukuplah kematian itu sebagai penasehat, ya. Jadi kalau kita melihat orang yang meninggal, ya, itu cukup menjadi nasihat bagi kita tanpa kata-kata. Cukup melihat saja ada orang meninggal, nah, kita harusnya sudah sadar, besok saya juga akan meninggal, akan dikubur, yang kita bawa adalah bekal takwa, ya kan, bekal ibadah di dunia ini. Semua yang kita kumpulkan kita tinggalkan, anak ditinggalkan, istri ditinggalkan, kendaraan, harta, tabungan, semuanya ditinggalkan. Nah, ketika kita sadar seperti itu, maka kematian itu cukup menjadi penasehat bagi kita. Nah,
Jadi nggak usah banyak-banyak ceramah. Kalau kita melihat orang yang meninggal takziah itu, masya Allah ya, sudah cukup untuk kita merenung. Maka jangan sampai ketika takziah malah bercanda. Ini bercanda sendiri sama temennya, ya tidak khusyuk, wah itu malah tidak bisa mengambil pelajaran atau nasihat. Yang kedua di antara sifat orang kafir Bapak sekalian adalah tidak beriman pada takdir. Nah ini jadi nggak percaya. Orang kafir itu nggak percaya pada takdir. Nah, sehingga dia dalam pikirannya menentukan nasibnya sendiri. Nah ini orang kafir. Ya. Kalau dia nggak kerja ya nggak makan, gitu. Keyakinannya seperti itu. Kalau orang beriman, ya dia percaya pada takdir, kewajibannya berusaha. Hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya tenang, ya kan? Karena wilayah kita adalah berusaha saja, kewajiban kita. Berhasil atau tidak, nah itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau orang kafir stres, nggak berhasil hari ini, ya kan? Pagi belum berhasil, siang dicoba, sore dicoba, sore belum berhasil, malam mau sampai pagi. Nah bahkan di kalangan orang-orang kafir Bapak Ibu sekalian ada sebuah pola kerja, ya, ketika orang itu bekerja pulang malam, nah itu sebuah kebanggaan. Nah kalau kita kan enggak, ya kan, kalau sudah sore ya pulang, segera pulang, ya misalnya asar pulang. Nah itu kalau di Jepang, Korea itu sebuah aib, ya kan? Jam 4 kok sudah pulang kerja, itu sudah aib. Nah, karena konsep mereka kerjanya sampai malam. Wah, nanti dilanjutkan dengan mabuk-mabukan, pulang malam bangga, besok lagi kerja lagi. Nah itu. Nah itu karena konsepnya berbeda. Nah, dia nggak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sifat orang kafir adalah sombong. Nah makanya kita sebagai orang beriman jangan ada sifat sombong dalam diri kita. Kemudian sifat orang kafir adalah hasad, iri atau dengki, ya. Kemudian sifat orang kafir juga Bapak Ibu sekalian adalah makar dan menipu orang beriman. Nah ini, jadi kita harus waspada karena orang kafir punya sifat berbuat makar, tipu daya. Mereka ingin menipu orang-orang beriman. Kalau bisa ya orang beriman itu jadi kafir. Nah ini ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kita sampai ayat 7. Nah, kemudian tadaburnya Bapak Ibu sekalian, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tadabur yang pertama. Ya, Allah menutup, mengunci, ya, menyetempel hati mereka dan pendengaran mereka. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, kenapa hati manusia itu dikunci, bagaimana caranya. Nah, beliau menjelaskan ad-dunubu idza tataba'at 'alal qulubi, ya, ahlaqadha wa idza ahlaqadha ata khina idin al-khatamu min qibalillahi ta'ala wa tabu fala yakunu lil imani ilaiha maslakun wala lil kufri anha muhrasun fadhalika huwal khatamu wat tabu alladhi dzakarahu fi qaulihi ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dosa Bapak Ibu sekalian jika dilakukan terus menerus, tatabaat, melakukan satu dosa disusul dosa lain, ya, dosa lain atau mengulangi perbuatan dosanya lagi, maka apa? Hal itu akan menjadikan hati itu tertutup,
terkunci, ya. Ad-dunub idza tataba'at 'alal qulub ahlaqatha. Ya, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus, ya, maka hal itu menjadikan hati itu tertutup, ya. Jika hati tertutup Bapak Ibu sekalian, ya, maka apa? Atakhina idin al khotam min qibalillahi ta'ala wa tabu, ya. Jika hatinya itu sudah tertutup, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala stempel atau penutup. Nah, gitu ya, seperti gelas itu. Kalau sudah orang itu berbuat dosa, ya, nanti gelasnya semakin kotor, satu titik kotor. Kalau sudah penuh, sudah tutup sekalian. Nah, dikunci dari luar, digembok atau kalau gelas ya dipres. Nah, gitu ya, dipres sehingga apa? Fala yakunu lil imani ilayya maslak, sehingga keimanan yang dari luar itu sudah nggak bisa masuk ke hati, ya. Walalil kufri anha muhlas, kekufuran yang ada di dalam hati nggak bisa keluar. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya, bahayanya kalau hati itu sudah dikunci, sudah distempel, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Keimanan nggak bisa masuk, ya, diseru, dikasih petunjuk, ya kan. Kekufuran yang di dalam hati juga nggak bisa keluar, karena apa? Sudah dikunci, ya, ibarat kotak itu sudah dikunci, sudah digembok. Nah, ini bahayanya, ya, Bapak sekalian. Nah, makanya dalam Islam ketika kita berbuat dosa, kita diperintahkan untuk segera bertaubat, beristighfar. Karena kalau kita sungguh-sungguh bertaubat, maka dosa tadi dihapus, ya, sehingga hati kita menjadi putih kembali, menjadi bersih kembali. Nah, ini. Nah, itu pentingnya, ya. Ad-dunub idza tataba'at 'alal qulub ahlaqatha wa idza ahlaqatha ata khina idin al khatam min qibalillahi ta'ala wa tabu. Nah, sehingga tugas kita Bapak Ibu sekalian, karena manusia itu adalah tempat salah dan khilaf, tempat lupa dan salah, ya, semua manusia pasti pernah berbuat dosa, ya, tetapi sebaik-baik manusia adalah yang bertaubat, segera bertaubat ketika melakukan kesalahan. Nah, di tugas kita banyak istighfar, ya kan, kemudian bertaubat kepada Allah SWT, kemudian menghindari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, ada sebuah kisah nyata, ya, di Saudi itu ada seorang pelajar miskin, ya, seorang pelajar miskin tapi dia tampan, ya. Banyak wanita yang tertarik ke pemuda itu, ya. Banyak wanita yang tertarik terhadap pemuda itu. Maka suatu hari, ya, dalam kondisi hujan seperti ini atau sepi, ada seorang wanita yang masuk ke dalam kos-kosan si pemuda itu. Dia mengatakan, aku dikunci, rumahku dikunci, nah, gitu ya, diusir karena bapakku, nah, itu ya, pura-pura, gitu ya. Nah, akhirnya kan karena pemuda itu kasihan, kemudian waktunya sudah malam, ya udah masuk aja ke sini, ya. Nah, lama-kelamaan setan membisikkan di dalam hati untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam Islam, ya. Akhirnya karena hatinya berkecamuk, ya, di satu sisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi dia tergoda karena ada wanita cantik yang masuk ke dalam kosnya. Maka si pemuda itu menghidupkan lilin, ya. Ada lilin dihidupkan, disumet, gitu ya, dihidupkan, kemudian tangannya ditaruh di atas, dibakar, ya, dibakar, dipanaskan, ya, sambil mengucapkan, ya Allah, aku tidak kuat siksa neraka,
ya Allah, aku tidak kuat siksa nerakamu, gitu. Akhirnya lama kelamaan si wanita takut juga, ya. Akhirnya ngaku, ya, si pemuda tadi sambil nangis, ya Allah, sesungguhnya aku takut siksamu, gitu, sampai nangis. Si wanitanya ikut nangis, akhirnya pulang. Saya tadi pura-pura, sebenarnya saya tidak diusir orang tua, ya, tapi melihat kamu itu takut pada Allah, menjaga dirimu dengan membakar tangan di atas lilin, maka saya juga takut melihatnya, ya, takut pada neraka, ya. Akhirnya selamat Bapak sekalian, ya. Nah, disitulah harus ada cara-cara yang kita lakukan untuk menghindari perbuatan dosa. Nah, gitu. Jadi boleh Bapak sekalian itu bawa korek api kemana-mana, nggak apa-apa. Nanti pas pengen dosa, wobong, kuat ora, nggak usah bawa rokok. Jadi korek apinya saja dibawa kemana-mana. Nanti kalau pas pengen dosa, nah, coba. Nah, ini kuat ora, ini, ya. Baik Bapak sekalian, ya. Jadi kita sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, ya, sampai tadabbur yang pertama. Nah, cukupkan aku lu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.